Oke, sudah 7.15, izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Rice, yang saya hormati Mas Ardi, rekan-rekan mahasiswa dari berbagai institusi ya. Sini ada dari UPI, ada dari UM, sepertinya itu ya. Total ada 31 peserta yang ada di Zoom. Oke, di kesempatan kali ini saya mencoba membahas mengenai perancangan antarmuka, yang mana ini sudah masuk ke pertemuan ke-7 ya. Nah, ini saya coba untuk bisa memulai saja supaya bisa menghemat waktu. Jadi saya sudah membuat beberapa alat bantunya ya untuk nantinya dimanfaatkan sama rekan-rekan mahasiswa. Terkait perancangan antarmuka pengguna, sebelumnya sudah diberikan adanya satu slide. Ini dia. Oke. Nah, slide ini saya kurang tahu ya apakah sudah diberikan atau belum, tapi biasanya memang sudah masuk di dalam satu bentuk data dukungnya gitu ya untuk akademis. Nah, di bagian sini rekan-rekan nanti bisa melihat beberapa terkait teoritisnya gitu ya. Tapi nanti saya akan mencoba mengcombine dari sisi apa yang bisa dilakukan dari teknis di lapangannya seperti itu. Karena saya coba mengedepankan dari bagian per kasus ya. Karena kebetulan saya juga programmer di instansi, dan ini merupakan satu bentuk proyek yang memang sudah kami laksanakan dan sudah berjalan ke ranah production. Nah, di sini juga mungkin saya akan menyampaikan beberapa terkaitannya terkait pembahasan perancangan antarmuka pengguna. Oke, kita mulai dulu dari segi teoritisnya. Jadi kalau dari segi teori di sini ada definisi awal gitu ya mengenai satu konsep tentang antarmuka. Ini antarmuka ya teman-teman ya, bukan cari muka gitu. Kalau cari muka repot juga nanti ya. Nah, di antarmuka di sini ini intinya adanya satu bentuk interaksi gitu. Jadi apa yang memang sudah akan kita coba rancang di sana bisa menghasilkan adanya satu bentuk interaksi dari sisi kita selaku penyedia, dari sisi end user, dari sisi klien, dari sisi masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, yang pasti dari bagian interaksi ini dikombinasikan dengan beragam navigasi seperti itu. Baik dari bagian interface-nya, sistem, atau interface dari segi form, atau interface dari segi aset, dalam hal ini misalnya video, kemudian gambar, kemudian yang berkaitan sama animasi. Nah, konsep-konsep seperti itu dipadu-padankan untuk menghasilkan sebuah konsep awal yang nantinya dapat menghasilkan satu bentuk interaksi antara kita dan juga end user kita. Kemudian dari segi rancangan, ini nantinya adalah satu keterkaitan satu sama lain seperti itu ya. Jadi ini ada kata-kata berkaitan sama entitas. Entitas eksternal di sini adalah bisa dibilang pelanggan, pemasok, kemudian benchmark dengan sistem lain, dan sebagainya. Di materi yang sudah saya coba kumpulkan, ini akan ada beberapa ya terkait hal-hal yang memang sudah saya dan tim lakukan. Misalnya bagaimana kita bisa menentukan satu bentuk mock-up, tools apa yang memang digunakan, kemudian kondisi sekarang kan itu sangat mendukung. Jadi seperti itu rekan-rekan mahasiswa. Kenapa sangat mendukung? Beragam tools itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan.
tidak serta-merta misalnya hanya satu produk saja, misalnya Figma atau Whimsical ini yang memang akan saya coba presentasikan ini. Nah, tapi ada beragam, bahkan misalnya kita memang basicnya memiliki desain, nanti bisa juga kita tingkatkan lagi untuk bisa menghasilkan satu bentuk antarmuka. Nah, kemudian dari sisi perancangan ini nantinya ada satu bentuk komunikasi seperti itu ya, komunikasi antar entitas itu sendiri, apa yang memang menjadi satu masalah tertentu, kemudian nanti problem solving-nya akan seperti apa, kemudian main goal-nya akan seperti apa. Nah, ini di dalam satu bagian kasus saya sudah melakukan proses pengumpulan data seperti itu. Dan ini memang berdasarkan satu bentuk studi kasus seperti itu ya. Nah, kemudian dari segi perancangan ini ada beberapa bagian utama yang nantinya bisa dimanfaatkan. Pertama, mekanisme navigasi, kemudian mekanisme input, kemudian yang terakhir adalah mekanisme output. Kalau navigasi itu dari segi desainnya ya, kemudian layout-nya, sampai nanti kita melakukan proses slicing ke dalam satu software itu sendiri. Kemudian mekanisme input, misalnya bagaimana cara untuk kita login, apakah loginnya itu dengan menggunakan Capta atau tidak, nah, itu ada satu bagian mekanisme input yang bisa dilakukan. Kemudian output-nya nih, dari segi proses tadi, apakah ada rekapitulasinya, apakah ada laporannya. Nah, di sana yang memang menjadi satu bentuk ranah dari mekanisme output itu sendiri. Nah, ini dari segi prinsipnya, prinsip rancangan antarmuka pengguna, yang pertama inilah dari perancangan user interface-nya bisa dikategorikan sebagai seni gitu ya, atau art, yang memang tujuannya membuat interface menyenangkan bagi mata dan mudah digunakan, selain mengurangi usaha user untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Kemudian, sistem tidak pernah berakhir di dalam dirinya, namun merupakan cara untuk menyelesaikan bisnis organisasi. Jadi, tidak serta-merta kita hanya mau dari segi tampilan yang wah, kemudian fitur yang canggih gitu ya, tapi tidak menyelesaikan masalah dari organisasi itu sendiri. Makanya tadi sempat disinggung berkaitan sama problem solving, yang mana memang itu sebaiknya menjadi salah satu tolak ukur ketika kita mau melakukan proses perancangan antarmuka pengguna. Dan berikutnya adalah masalah terbesarnya gitu ya, yang dihadapi desainer berpengalaman adalah ruang secara efektif. Terlalu banyak informasi untuk ditampilkan daripada ruang untuk menampilkan. Nah, ini mungkin bisa juga dilakukan yang sekarang cukup menjadi trendsetter ya, yang mungkin pernah mendengar dari rekan-rekan mahasiswa, yang konsepnya adalah UI UX. Jadi user interface, user experience. Nah, dari situ experience yang memang sudah ada, pengalaman-pengalaman yang sudah ada dipadu-padankan tuh di dalam konsep dalam pengembangan antarmuka penggunanya. Nah, ini yang memang nantinya bisa juga dijadikan satu landasan untuk dijadikan konsep antarmuka pengguna. Kemudian di sini ada juga yang berkaitan sama analisis harus menyeimbangkan keinginan untuk kesederhanaan dan tampilan yang menarik terhadap keinginan yang menampilkan informasi pada beberapa halaman atau layar yang mengurangi kesederhanaan. Nah, ini mungkin saya coba masuk sekalian dari sisi teoritisnya, saya masuk ke bagian yang memang saya coba sudah buat seperti itu ya. Jadi ringkasnya seperti ini, yang berkaitan sama user interface design atau rancangan tampilan antarmuka. Lingkupnya saya coba sederhanakan. Lingkupnya adalah yang pertama kita berkaitan nanti sama teks, kemudian berkaitan juga sama media, dalam hal ini foto dan video, kemudian berkaitan juga sama animasi, dan yang terakhir ada berkaitan sama button. Nah, di button inilah yang memang menjadi satu bagian untuk adanya proses interaksi kepada pengguna. Bagaimana misalnya kita menempatkan dari satu tampilan tersebut untuk bisa user friendly,
kemudian bisa dengan memanfaatkan satu konsep yang mana menyesuaikan dari sisi media device-nya. Nah, misalnya kalau misalnya penggunaan dengan menggunakan laptop, dengan menggunakan mobile, yaitu nanti bisa menyesuaikan, dan itu jadi salah satu interaksi tersendiri kepada pengguna. Jadi hal-hal seperti itu nanti bisa dilakukan sama teman-teman untuk memastikan rancangannya itu berjalan dengan baik. Kemudian dari segi manfaat, yang pertama menurut hemat saya adalah memberikan sebuah informasi kepada pengguna. Jadi kita sampaikan apa sih yang mau saya sampaikan gitu ya kepada pengguna. Apakah memang di situ ada diferensiasi tersendiri, kemudian ada keunggulan tersendiri dari aplikasi yang akan kita kembangkan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang nantinya menjadi manfaat yang utama gitu ya, sehingga nanti pengguna bisa mengetahui, oh ini loh aplikasi yang nanti akan kita dapatkan seperti itu. Jadi ada semacam product knowledge gitu ya, yang menjadi satu bentuk manfaat tersendiri untuk adanya proses media antara si developer ataupun programmer dengan end user-nya. Dan pastinya juga kalau kita bicara masalah manfaat, ini menjadi satu bentuk problem solving. Jadi berdasar dari pengalaman-pengalaman penggunanya. Misalnya nih, kita mau melakukan proses pengembangan dari satu user interface ke interface yang lebih mutakhir gitu ya. Nah, dari situ ada bisa masuk ke pengalaman-pengalaman penggunanya nih, dari versi yang sebelumnya. Ternyata ketika kita menyesuaikan dari sisi tampilan, itu tidak responsif konsepnya. Responsif artinya apa yang ada di dalam tampilan media itu tidak menyesuaikan dengan media tersebut. Dari tampilan yang harusnya bisa lebih komunikatif atau bisa lebih menyesuaikannya dari device-nya, tapi ternyata berantakan ketika berubah dari misalnya laptop ke mobile. Nah, itu kan yang tidak memiliki konsep responsif seperti itu. Nah, itu menjadi satu landasan nanti untuk menjadi problem solving dari pengembangan yang sebelumnya. Dan itulah menjadi salah satu manfaat kita bisa merancang sebuah user interface. Nah, dari segi penggunaan, dominannya sih hanya dua ya, dengan memanfaatkan teknologi website dan juga mobile apps. Nah, di sini tapi turunannya nanti akan banyak, karena cukup berbeda ya kalau misalnya kita bicarakan masalah penggunaan website dan juga mobile app, terutama user interface ini sendiri. Jadi kita juga harus bisa memastikan itu dari segi, karena kan medianya berbeda. Kalau yang mobile app mau nggak mau biasanya kita tidak serta-merta menggunakan berbasis peramban, tapi kita juga harus menyesuaikan dari segi aplikasi, misalnya dengan kita nanti mengunduh di Google Play Store dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya website itu lebih mudah, biasanya sih kalau saya seperti itu. Jadi antara website dan mobile app memang nanti perlu dipastikan lagi sama rekan-rekan, apakah memang dari segi pengembangannya itu ada dua unsur, website dan juga mobile app, atau salah satu dulu. Nah, biasanya memang dari versi yang website-nya dulu gitu, baru nanti menyesuaikan ke mobile apps. Nah, ini ringkasan sederhananya seperti itu ya. Nah, kemudian kita kembali ke slide. Ini ada beberapa prinsip ya di dalam pengembangan perancangan antarmuka. Nah, ini ada prinsip mengenai layout, mengenai content awareness, mengenai estetik, user experience, konsistensi, dan minimize user effort. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya secara langsung nanti di dalam slide. Saya pribadi biasanya sih menggunakannya yang bagian layout dan juga bagian user experience. Kalau layout kita bisa langsung membuat dan juga bisa memanfaatkan dari beberapa tools yang memang menyediakan gitu ya. Misalnya ada yang sekarang di Canva. Jadi nanti ketika dari segi tampilan itu sudah kita pilih, kemudian tinggal kita konversi dari sisi pemrogramannya.
baik misalnya konsepnya dengan menggunakan HTML atau apa, itu sekarang juga sudah cukup banyak seperti itu. Atau ada beberapa yang memang sudah dilakukan juga sama startup di Indonesia seperti itu. Misalnya mungkin pernah mendengar Build with Angga atau kelas kita, nah atau misalnya kalau untuk skala global itu ada Udemy ya. Nah itu mungkin bisa juga nanti dipelajari itu sama rekan-rekan di mahasiswa karena cukup banyak informasi yang sekarang bisa kita pilih seperti itu. Nah kalau berkaitan sama user interface dan juga user experience, ya itu menjadi bahasan-bahasan umum biasanya di dalam e-learning tersebut. Nah, terutama misalnya kalau yang Udemy ya, itu sangat banyak sekali, walaupun memang ada beberapa yang berbayar. Tapi menurut saya sih worth it untuk bisa dipelajari sama teman-teman. Kemudian yang berikutnya, kalau kita bicara masalah perancangan user interface, ini ada yang harus kita perhatikan. Pertama adalah satu bentuk tata letak. Layout di sini mengacu pada pengaturan area layar. Nah, ini yang tadi ya, yang berkaitan sama responsive method. Nah, ini ada area atas, ada area tengah, ada area bawah. Nah, ini yang nantinya bisa menjadi satu bentuk interaksi tersendiri di dalam kita sebagai programmer atau kita sebagai satu bentuk apa ya, bisa dibilangnya sistem analyze gitu ya, yang nantinya bisa dieksekusi sama programmer. Karena kalau kita sebagai mahasiswa prodi perpustakaan dan sains informasi, kalau konteksnya programmer mungkin sedikit beririsan gitu ya dengan yang ilmu berkaitan sama ilmu komputer. Nah itu yang mungkin bisa dipastikan lagi. Tapi rekan-rekan bisa berkontribusi untuk konteksnya adalah user interface, sehingga nanti bisa memberikan gambaran-gambaran. Apalagi kalau untuk perancangan yang sifatnya software perpustakaan, karena kalian inilah nanti yang akan melakukan proses perancangan gitu ya. Karena untuk proses perancangan ini ya banyak unsur, tidak serta-merta hanya kita membicarakan masalah header yang menarik atau body note-nya atau dari segi footer-nya, tapi apa-apa saja yang memang bisa diletakkan itu bisa menjadi satu bentuk perencanaan tersendiri gitu ya, yang nanti bisa dieksekusi sama tim lainnya seperti itu. Kemudian dari segi content awareness, ini bisa berlaku interface-nya itu secara umum ya. Ini ada satu bentuk navigasi input output, kemudian ini bisa berlaku secara umum, kemudian juga bisa berlaku untuk bidang setiap area, kemudian juga bisa berlaku untuk informasi yang berada di dalam formulir atau laporan. Nah, ini biasanya ada membuat satu bentuk user kepada satu layout tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari bagian form atau bagian layaran, laporan, nah di situ nantinya ada semacam kesadaran tersendiri gitu. Oh ini yang nanti bisa kita klik. Nah, itu yang memang menjadi interaksi tersendiri yang mungkin harus disampaikan juga gitu ya, atau harus dirancang juga di dalam pengembangan sebuah user interface. Dan pastinya dari segi keindahan juga harus diperhatikan. Dan ini sekarang banyak banget untuk proses membuat lebih indah gitu ya. Misalnya membuat satu bentuk platform. Nah, di dalam platform sekarang khususnya buat JavaScript ya, untuk konteksnya keindahan itu sangat banyak sekali. Ada yang menggunakan Vue.js, ada yang menggunakan React, ada kalau misalnya untuk yang berbasis PHP itu banyak ya. Sekarang menggunakan IE ada, kemudian Laravel ada, Code Injector juga ada. Itu yang memang basisnya adalah website. Tapi kalau misalnya basisnya adalah mobile app, ya itu juga ada tersendiri. Misalnya React Native, kemudian Flutter, kemudian juga yang berkaitan sama Apache ya. Nah, di sana memang nantinya bisa dilakukan satu bentuk keindahan sendiri. Nah, di dalam teknis melakukan konsep keindahan ini, nanti harus bisa dilihat lagi dari segi tupoksinya nih.
Nah, biasanya kalau untuk konsepnya keindahan atau estetik ini, nanti kita berkomunikasi dengan yang namanya front end. Jadi kan ada front end, ada back end, ada full stack ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau misalnya berkaitan sama full stack itu biasanya kombinasi antara front end dan juga back end. Tapi kalau yang berkaitan keindahan biasanya kan interface luarnya gitu ya. Nah, itu akan banyak berkolaborasi sama front end programmernya. Nah, di sini kita juga harus memperhatikan tidak serta-merta hanya keindahan saja ya, tapi harus bisa memastikan kalau perencanaannya itu memang tepat dan dan berguna gitu ya, tidak serta-merta dari segi interface yang bagus, kemudian itu menjadi nilai juga yang sama gitu, tidak seperti itu. Kalau misalnya bagus, tapi dari segi penggunaan itu malah rumit dari segi user friendly-nya, nah itu yang memang harus bisa dihindari. Kemudian, user experience. User experience di sini satu bentuk perancangan yang memang memperhatikan pengalaman user. Jadi saya ambil contoh ya, kalau untuk yang pengembangan sebelumnya sampai pengembangan yang sekarang sudah dilakukan, ya itu biasanya pasti kita meminta saran gitu ya ke masing-masing user. Baik misalnya usernya itu mahasiswa, dosen, kemudian pimpinan, kemudian juga pihak eksternal. Nah, itu yang memang menjadi inputan-inputan tersendiri seperti itu. Dan kita juga bisa melibatkan para ahli gitu ya. Misalnya nih, kita bisa mengundang si A yang memang basicnya dia kompatibel, dia juga kompeten dari segi pengembangan sebuah sistem. Nah, itu bisa juga kita jadikan satu bentuk inputan dan nanti bisa kita eksekusi di dalam proses perancangan user experience ya. Oke, saya pikir sampai 4 ini mungkin saya coba stop dulu. Saya di sini mau coba banyak interaksi sebenarnya sama rekan-rekan mahasiswa. Boleh saya pilih salah satu ya untuk diskusi ya? Mungkin karena ada dua ya, dari UM dan juga dari UPI, bisa jadi ada satu perwakilan lah ya. Kalau dari UM, mungkin dengan Mbak Siti Maimunah, bisa on cam, Wong Malang ini. Malang ya Bu ya? Iya, Pak. Universitas. Iya. Kalau berkaitan sama user interface, memiliki pengalaman sebelumnya atau sudah pernah baca-baca gitu, Mbak Siti? Panggilannya Siti? Iya, Pak. Bisa, Pak. Bisa sih. Kalau user interface, ini maksudnya materinya apa? Ya, pengalaman yang memang sudah dilakukan atau mungkin pernah mendengar terkait konsep dari user interface itu sendiri. Kalau masalah itu sih mungkin dari saya, apa ya, kayak kasarannya aja Pak, kayak tampilannya misalkan di suatu aplikasi itu gimana, apakah itu user friendly atau enggak, ya seperti itu aja sih Pak. Kalau dari saya. Ya. Tools-toolsnya biasanya pernah mendengar? Belum Pak. Belum? Belum. Satu pun belum? Belum. Ada materinya di UM? Atau ada mata kuliahnya? Kenal Bu Ganis? Tidak Pak. Hah? Tidak. Dosen UM? Enggak kenal? Tidak. Kurang gaul nih kayaknya nih. Oke. Ada lagi mau disampaikan? Mbak Siti? Sudah Pak. Tidak ada. Siap. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya. Oke, dari UM sudah ada atas nama Fatih Aulia Rahman. Bisa on cam? Kalau bisa on cam, silakan. Halo, panggilannya siapa? Fatih Aulia atau Rahman? Loh, hilang.
Halo? Teteh ini ya? Dari Bandung? Kalau tidak menjawab, mungkin Dalilah? Dalilah Aliyah Zuhra. Nah, sudah open mic. Halo Mbak. Halo Pak. Dari mana? Upi? Upi Bapak. Oh siap. Gimana? Pernah punya pengalaman terkait user interface? Belum di mic-nya masih di mute. Ya, baik, mohon izin Pak. Jadi untuk user interface sendiri saya belum ada pengalaman yang secara langsung, tapi untuk yang kaitannya seperti front end itu saya sempat ada. Jadi mungkin bisa dikaitkan juga ya Pak. Kalau menurut saya user interface itu erat kaitannya Bapak dengan interaksi antara komputer dengan pengguna. Jadi lebih ke tampilannya dan ke responsivitasnya sih Bapak, kalau UI itu dengan pengguna. Mungkin begitu Pak. Oh, kalau untuk toolsnya sih kalau tidak salah sempat disinggung pada pertemuan yang lalu itu untuk membuat desain UI atau UX-nya itu melalui Figma Bapak. Kalau tidak. Gitu. Ya. Mungkin itu. Pada pertemuan sebelumnya? Iya, ada. Sempat disinggung. Oke. Dan dari situ sudah mencoba? Belum sih Bapak, baru sedikit. Iya. Jadi baru hanya mengenal. Karena sekarang sepertinya sudah sangat banyak ya. Jadi mungkin bisa dicoba-coba juga. Jadi tidak serta-merta apa yang ada di dalam kuliah itu diterima gitu ya. Tapi mungkin ada referensi-referensi lain. Seperti tadi kan saya sempat sampaikan terkait misalnya e-learning, ada Udemy, ada juga kalau di Indonesia ada kelas kita, ada di coding segala macam. Nah itu kalau berkaitan sama UI UX sangat banyak gitu. Jadi bisa juga itu jadi satu tambahan ilmu seperti itu ya, yang nantinya ya bisa memperkuat dari segi metode, dari segi pemahaman, dari segi konsep dan lain sebagainya. Oke, panggilannya siapa sih? Aliyah? Biasanya Dalilah Bapak. Oke, siap. Thank you ya, Teteh Dalilah. Oke, saya coba melanjutkan. Dari 4 tadi ini, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Silakan. Ada yang mau raise hand? Tidak ada? Cukup jelas saya penyampaiannya? Oke. Berikutnya dari segi konsistensi. Jadi kalau tadi udah terakhir menggunakan user experience, di sini dari segi konsistensi. Konsistensi di sini adalah yang mana nanti memungkinkan user untuk melakukan bentuk prediksi apa yang terjadi ya. Kemudian kalau dari segi interface-nya itu konsisten, ada satu bentuk interaksi sendiri, 2 arah yang bisa didapatkan. Lalu dari segi konsistensi ini juga nanti harapannya bisa bekerja dengan cara yang sama, seperti itulah kurang lebih. Cuma memang di sini harus dilihat dari poin-poin tersendirinya ya. Kadang memang kalau di lapangan itu tidak serta-merta yang memang konsisten itu akan dimanfaatkan secara terus-terusan gitu. Ambil contoh, kalau ini di dalam satu bentuk kasus yang akan saya sampaikan adalah berkaitan sama pengembangan user interface sistem repository institusi. Nah, di sini ada beberapa yang memang kalau dari pengembangan awalnya itu memang cukup jauh dari penyesuaian standar, nah itu dirombak total gitu. Nah, ini memang per kasus lah ya kenanya kalau menurut saya ya di bagian konsistensi ini. Yang memang nantinya ya perlu dilihat kebutuhannya sudah sejauh mana. Tapi
untuk bisa mendapatkan satu bentuk konsistensi ini, ada satu bentuk starting point-nya misalnya. Misal dari yang sebelumnya itu sudah dirombak, menyesuaikan dari satu bentuk standar, nah user interface-nya ini sudah ada satu bentuk standarnya, ke depannya pemutakhirannya tinggal kita manfaatkan bentuk konsistensinya ini, supaya tidak serta-merta berubah-berubah terus gitu ya. Nah ini yang memang bisa kita pastikan lagi, kondisi di dalam melakukan bentuk konsistensi itu sejauh mana. Lalu ini kemudahan ya. Nah, ini kemudahan juga harus menjadi salah satu parameter pastinya. Agar nanti kalau misalnya mempersulit, ya itu bentuk interaksinya malah repot lagi nanti. Cuma memang yang memang perlu kita pastikan biasanya kalau dari segi kemudahan, ya navigasinya, kemudian buttonnya, kemudian tampilan dari segi image, video, yang mana nantinya banyak input-input yang memang disampaikan gitu ya di dalam sistem. Sehingga nanti dari hasil tersebut si pengguna itu bisa berinteraksi juga gitu. Oh, ketika ada tombol di sisi kanan navigasi itu, kalau kita menggunakan yang versi mobile, dia bisa menjadi satu bentuk navbar yang sifatnya itu kayak garis-garis misalnya seperti itu. Nah, itu kan memang nanti bisa mempermudah gitu ya. Oh, ini loh nanti kalau mau mencari menu, mencari submenu ketika menggunakan satu bentuk mobile, nah itu nanti bisa kita manfaatkan gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang lingkupnya di website, biasanya kan itu hilang ya. Konsep responsif salah satunya seperti itu. Jadi di dalam websitenya untuk menggunakan yang media laptop gitu atau notebook, atau media lain yang memang skala yang lebih besar ketimbang mobile, nah itu bisa ada satu bentuk submenu navbar yang memang sudah tersampaikan sejak awal. Nah itu juga menjadi satu kemudahan gitu. Ketimbang kalau di yang versi laptopnya muncul, tapi di versi mobilenya tidak menggunakan navbar seperti itu, dan bahkan dia cenderung secara berurut seperti itu, nah itu kan memang mengganggu gitu ya, atau dari segi kemudahan juga itu ya perlu dievaluasi lagi. Nah ini yang memang nanti bisa dijadikan salah satu bentuk untuk kita bisa melakukan proses perancangan dari user interface. Oke, saya pikir sih cukup ya untuk proses dari segi teorinya. Silakan nanti bisa dibaca-baca kembali. Biasanya kan ini diberikan ya untuk proses penggunaannya gitu ya, atau jadi salah satu data dukung gitu, slide di dalam perkuliahan. Nah kemudian saya lanjut untuk apa yang memang sudah saya siapkan. Nah ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini dari segi mock-up-nya. Di dalam deskripsi ini saya sampaikan kalau kita bicara perancangan itu akan berdiskusi hangat tentang UI design, kemudian tools UI designernya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian benchmarkingnya, sampai tahap terakhir adalah melakukan satu user flow. User flow di sini nanti kita akan menjadi sebuah flowchart gitu ya. Untuk login itu seperti apa sih? Untuk bisa mengentry dari segi depositnya itu seperti apa? Untuk bisa mengentry laporan itu akan menghasilkan seperti apa? Nah, itu satu gambar mengenai user flow. Nah ini yang nanti banyak akan kita bahas, dan saya harapkan rekan-rekan mahasiswa juga banyak berdiskusi ya di sini ya. Karena kalau saya hanya ngomong aja ya nanti saya doang yang pintar gitu. Silakan teman-teman yang lain bisa saling berinteraksi. Kadang mungkin saya juga bisa mendapatkan informasi dari teman-teman. Nah di sini yang bisa kita lanjutkan adalah terkait kalau tadi tentang UI design-nya sudah disampaikan, berarti tools ya, tools UI designer-nya. Nah ini saya menggunakan Whimsical. Di dalam Whimsical ini ada yang sifatnya itu free, ada yang sifatnya itu berlangganan ya,
atau premium version. Nah, tapi untuk yang free sih biasanya memang cukup memadai gitulah ya. Beberapa tools, beberapa penyediaan fitur-fiturnya di dalam Wimcycle. Nah, ini silakan nanti. Oh, ini saya udah berikan belum ya? Oke, lihat ini. Sepertinya belum. Ini saya share di chat ya. Ini dia. Oke. Jadi ini mockup-nya. Nah, ini mockup yang awal saya coba membuat. Ini dengan menggunakan tools designer UI-nya. Nah, di dalam sini kita akan mendapatkan satu bentuk tampilan antarmuka. Nah, ini ada project dari PKTJ. PKTJ itu salah satu perguruan tinggi ya, yang ada di, saya lupa, di Tegal. Nah, ini di bawah Kementerian Perhubungan ya. Nah, di dalam project ini, tahap awalnya saya melakukan proses identifikasi masalah dulu gitu, sampai ada satu bentuk UI design yang memang menggunakan Wimcycle. Nah, proses identifikasi masalahnya kita coba rangkum yang harus dilakukan bentuk dokumentasi ke dalam identifikasi masalah tersebut. Nah, proses dokumentasinya adalah seperti ini. Jadi ini ketika ada pemanggilan ataupun ada semacam order, kemudian biasanya kita diskusi nih. Diskusinya ya bisa menggunakan via online atau luring seperti itu. Cuma ada beberapa poin yang harus kita pastikan tersedia di dalam proses identifikasi masalah itu. Yang pertama terkait problems. Nah, di problems-nya ini kita harus bisa memastikan poin apa yang memang menjadi satu bentuk sasaran yang nantinya akan kita solving seperti itu ya. Nah, untuk pengembangan yang sebelumnya itu memiliki satu bentuk standarisasi yang kurang sesuai dari skala global. Nah, ini yang memang menjadi satu problem tersendiri, terutama untuk kebutuhan interoperabilitas. Misalnya untuk kebutuhan indexing, kemudian harvesting, dan lain sebagainya. Dan juga kebutuhan untuk entry data dari kualitas metadata yang akan dihasilkan nanti. Nah, ini yang menjadi concern utamanya gitu. Jadi kita akan mendapatkan satu bentuk problems dan kita harus mengetahui nih kira-kira standar metadatanya itu seperti apa sih yang memang nanti akan kita masukkan gitu ya di dalam satu bentuk pengembangan dari problems yang sebelumnya. Nah, kemudian yang menjadi problem berikutnya adalah kesulitan di dalam pengembangan aplikasi. Ini biasanya bersamaan sama software-software populer ya, yang memang ada di yang sudah dijalankan gitu, yang memang sudah banyak dimanfaatkan. Misalnya ePrints, kemudian DSpace. Nah, kalau kita bicara masalah pengembangan, ada beberapa turunannya gitu ya. Misalnya kompetensi SDM, kemudian juga infrastruktur, kemudian juga misalnya pemahaman terkait cara kerja dari masing-masing software tersebut. Dan ini yang memang mengakibatkan kita juga harus masuk untuk memperbaiki kondisi tersebut. Nah, biasanya kalau ada proses kesulitan ini, yang coba kita tanyakan adalah apakah kompetensi dan juga SDM di PKTJ itu sudah sesuai untuk kebutuhan aplikasi yang tadi saya sudah sebutkan, ePrints dan DSpace, atau memang kompetensinya itu kebanyakan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Ambil contoh, misalnya PHP dengan menggunakan framework dari Laravel ataupun CI. Nah, ini yang nanti harus ada kepastian juga agar kita bisa memastikan aplikasi ini sustain gitu. Aplikasi ini berjalan lama, tidak serta-merta aplikasi ini hanya dibuat dalam bentuk project, sudah selesai ya lepas, tidak seperti itu. Kalau kami mau mencoba ada satu bentuk edukasi di sana. Nah, kemudian ketika sudah masuk
di dalam konteks ya untuk pengembangan, kita juga melihat dari segi infrastruktur. Apakah dengan menggunakan DSpace yang memang dia banyak menggunakan chats ya, kemudian juga banyak effort untuk kebutuhan user RAM-nya juga untuk operasional. Nah, itu yang memang harus bisa kita sampaikan agar nanti mereka aware, mereka bisa memahami untuk bisa menghasilkan satu bentuk aplikasi yang sustain harus seperti apa sih pengembangan ke depannya. Nah, ini yang memang menjadi satu bahan juga ketika nantinya kita memilih engine yang tepat itu seperti apa sih. Lalu yang berikutnya adalah pemanfaatan kurang karena hanya dalam 1 bulan hanya 200 view. Nah, ini yang memang perlu kita cross check lagi. Apakah dari segi kestabilan, apakah dari segi infrastruktur, apakah dari segi eksternalnya, misalnya PLN tiba-tiba dimatikan lampu untuk wilayah tersebut, kemudian tidak bisa berjalan servernya. Nah, ini yang memang kita juga banyak komunikasi ya, untuk bisa menghasilkan satu bentuk identifikasi yang jelas. Nah, kemudian kalau dari segi problem itu dominannya seperti itu. Kemudian kita menanyakan lagi dari segi usernya nih. Untuk user ini siapa-siapa saja sih yang nanti akan banyak penggunanya. Nah, biasanya kan ini teenager atau di skala 17-22 tahun. Kemudian ada yang adult, ini yang 23-50 tahun lah kurang lebih ya. Nah, ini yang nanti menjadi satu bentuk landasan kita ketika nanti mau mendapatkan UI yang jelas gitu ya. Karena tidak serta-merta kalau misalnya teenager dominan, tapi kita banyak combine dari segi adultnya. Nah, itu kan juga ya berbeda pasti ya pangsa pasarnya gitu. Agar ada kebutuhan terkait pemanfaatan dari view yang kurang. Nah, ini memang sebaiknya ada relate gitu ya antara problems dan juga user. Dan berikutnya solutionnya. Kita coba tawarkan. Solutionnya itu ketika problemsnya itu sudah ada, ya kita tawarkan. Terkait dari segi tampilan, kita coba dari segi framework agar bisa lebih mudah dikembangkan. Dan kita sudah berkomunikasi dan mereka setuju, oke, dengan menggunakan satu bentuk framework, dan nantinya ada sharing knowledge ke mereka, dan mereka juga diminta untuk ada maintenance, sampai tahap memang itu sudah stabil. Dan untuk kegunaan standarisasi kita menggunakan metadata global yang memang berbasis Dublin Core, dan ini sudah sangat banyak dimanfaatkan di dalam pemanfaatan aplikasi. Kemudian kalau solutionnya sudah dapat, biasanya main goal-nya nih. Nah, main goal-nya itu apa saja sih yang nantinya untuk mempermudah? Pertama, dapat melakukan import database, karena sistemnya itu kan sistem yang dulu ya, kita kembangkan sistem yang baru. Kemudian menyesuaikan dengan spesifikasi kondisi server yang ada di instansi. Jadi kita menyesuaikan dan kita pastikan lagi framework dan juga engine yang digunakan itu sesuai, tidak menambah ataupun membuat beban tersendiri gitu ke mereka. Nah, ini bentuk identifikasi masalah yang biasanya dilakukan gitu ya. Dan ini berkaitan sama user interface juga salah satunya, agar bisa memastikan pemanfaatan kurang ini bisa berjalan dengan baik. User untuk yang teenager dan adult itu juga bisa tersasar dengan baik. Oke, berikutnya baru kita melakukan proses yang namanya mockup gitu ya. Nah, ini mockupnya. Jadi ini header, di bagian header. Ini kan kalau kita trace, dia ada banyak ya di sini. Ini ada board, ada wireframe, ada project. Kemudian ini tools-tools yang bisa ditambahkan add element. Nah, ini banyak ya. Kalau untuk video, kalau kita drag ke sini, dia udah ada satu bentuk layout sendiri tanpa kita harus misalnya menggunakan slice ya satu-satu gitu, atau irisan-irisan tulisan yang menggunakan pensil, atau button-button lain gitu ya. Tapi ini memang fiturnya sudah tersedia, elemen-elemen, kemudian frame, kemudian konektor, kemudian teks dan lain sebagainya. Nah, untuk yang konsep
kita sasar berkaitan sama identifikasi masalah ini, yang memang user, nah ini teenager dan juga adult. Nah, setidaknya video kita kedepankan dulu nih, agar mereka ada bentuk interaksinya gitu, melihat apa sih yang update nanti di dalam repositori ini. Nah ini yang nanti secara berkala akan dilakukan proses penyesuaian. Jadi kalau dari segi landing page-nya itu tidak ada satu bentuk video, khawatirnya itu menjadi satu bagian yang nantinya tidak bisa menyasar gitu ya untuk kebutuhan-kebutuhan tadi. Nah ini memang masih dalam tahapan monitoring dan nanti bisa dievaluasi secara bersama pastinya. Kemudian tahap berikutnya di bagian bawahnya ini ada keterangan untuk kegunaan di dalam pemanfaatan penelusurannya gitu ya, search the submission. Nah kemudian di bagian sini ada koleksi-koleksi unik apa sih yang bisa kita sisipkan di dalam satu pin tersendiri gitu ya. Nah, kalau kita pin satu koleksi, kemudian kita pin yang memang itu menjadi diferensiasi dari repositori di PKTJ, itu sudah kita coba cari tahu gitu ya. Misalnya koleksi-koleksi skripsi kah, agar nanti mahasiswa banyak yang memanfaatkan. Kemudian di bagian sini yang berkaitan sama hal-hal lain yang memang kita lihat ini nantinya bisa jadi satu bentuk potensi nih untuk bisa meningkatkan dari pemanfaatan view-nya. Nah, kemudian di bagian bawah ini keterangan biasanya sih administratif gitu ya, atau sekretariat gitu. Ya, ini ada bentuk address-nya agar nanti mereka kalau ada masalah terkait versi elektroniknya, ya mereka juga sudah ada informasi yang jelas akan kemana mereka untuk bisa bertanya gitu ya. Karena kalau repositori memang kan dominannya mahasiswa-mahasiswa aktif gitu ya. Yang mana mungkin rekan-rekan mahasiswa nanti juga akan banyak nih memanfaatkan repositori di instansinya masing-masing gitu ya. Yang kita ketahui bersama di UPI itu sudah ada pastinya, kemudian UM juga sudah ada yang nantinya banyak harapannya bisa dimanfaatkan. Karena itu memang hasil karya intelektual gitu ya, yang sudah dihasilkan sama senior-senior kalian. Oke, ini dari segi interface-nya. Lalu yang berikutnya adalah kita coba benchmarking. Nah, hasil benchmarking ini kita coba dapat dari beberapa tampilan ya, dari website ya. Nah, untuk tampilan dari websitenya, mereka lebih cenderung melihat dari yang University of British Columbia ini. Nah, ini kalau dari segi interface tadi, mock-up-nya ini kan hampir sama ya. Nah, ini ya, ada header di sini, kemudian ini ada button untuk menu dan submenu, kemudian ini ada video, kemudian collection dan footer. Nah, ini yang web benchmark-nya. Jadi di bagian sini ini ada bisa melakukan submit secara langsung, registration, about, penjelasannya tentang sistem. Kemudian ini ada semacam konteks CMS-nya gitu ya. Jadi menyampaikan laporan-laporan, kemudian menyampaikan mungkin pedoman-pedoman atau penyampaian terkait hal-hal yang memang biasanya disampaikan di perpustakaan, entah itu kebijakan mengenai plagiarisme atau kebijakan mengenai kelulusan untuk bisa bebas pinjaman dan lain sebagainya. Kemudian di bagian sini ini bisa juga disisipkan dari segi medsos agar banyak interaksinya dan kita bisa melihat apakah ada satu bentuk eksistensi gitu ya di bagian medsos. Tapi kalau di Circle kayaknya nggak begitu aktif ya, karena sekarang hanya di 2021 ini update-nya. Tapi ini sempat jadi satu bahasan gitu, karena memang mereka juga untuk SDM-nya sangat kurang. Total di PKTJ itu hanya kurang lebih 5. Untuk skala perpustakaan UNIF hanya 5 gitu. Itu sangat kurang sekali. Jadi ini yang memang mereka juga kesulitan kalau misalnya mau beban kerja yang tiap hari harus diupdate segala macam. Nah, terutama yang memang berkaitan sama medsos ya.
Dan di sini jadi satu bentuk benchmark, terutama di bagian header, kemudian submenu, kemudian body note, kemudian di bagian footer seperti ini. Oke. Lalu kalau ini sudah kita dapatkan juga dari segi benchmarkingnya, biasanya kita langsung mengimplementasikan di dalam satu bentuk dokumentasi user flow untuk bisa memastikan nih kira-kira apa yang sudah dapat input-input tersebut kita bisa memahaminya atau tidak gitu. Dan itu memang harus banyak komunikasi lebih lanjut ya untuk bisa memastikan apakah user flow-nya ini sudah sesuai atau belum. Oke, sebelum masuk ke user flow, di sini saya coba mau tanyakan kembali apakah ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan mahasiswa terkait bahasan-bahasan yang sebelumnya saya sudah bahas, baik misalnya dari segi tools UI design-nya, kemudian cara melakukan bentuk identifikasi masalah, kemudian benchmarking dari setiap website yang memang akan kita jadikan satu bentuk benchmark ya di dalam pengembangan. Silakan. Ada pertanyaan? Bisa open mic atau saya coba cap-cip-cup lagi nih ke yang lain. Yang sudah on. Saya coba. Tadi ada yang open. Ada ini. Oke, dari Muhammad Khalil dari UM. Wah, ini ganteng ini pakai alma mater. Mas Khalil? Mendengar suara saya? Mas Khalil? Mas Ardi ini gimana? Nggak ada yang nongol ini. Ya, Pak. Siap. Nah, gitu dong. Bisa open video? Open kamera? Sebentar. Nah, kalau ganteng kan kelihatannya enak jadinya. Nah, kan? Polem juga lah ya. Sama kayak saya. Gimana Mas Alil? Ya, Pak. Gimana? Berkaitan sama UI design ya. Nah, ini tadi kan saya sempat menyampaikan mengenai UI desainnya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian benchmarking. Nah, mungkin ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan sebelum kita masuk ke bahasan selanjutnya. Atau punya pengalaman terkait benchmarking, apa-apa saja yang memang menjadi satu poin-poin yang nantinya menjadi perhatian gitu ya di dalam mengembangkan sebuah UI design. Silakan. Kalau saya belum pernah ya benchmarking. Oke, SMA-nya dulu? Jurusannya, Pak? Iya. IPA, Pak. Oh, IPA. Nah, orang-orang IPA kan biasanya ada biasa ini nih, biasa melirik-melirik gitu ya. Biasanya ya apa? Ya tentang misalnya website, belum pernah sama sekali gitu ya. Kalau dulu kayaknya ada pelajaran TIK gitu. Nah, apa tuh yang memang ada berkaitan ya Masih tentang UI design? merancang website gitu, Pak. Nah, ini kan jadi salah satu unsur nanti di dalam perancangannya. Tapi itu masih apa ya? Masih dasar aja, Pak. Masih buat menu gitu. Terus ada menu apa? Menggunakan apa waktu itu? Lupa saya pakai aplikasi apa itu. Flash atau apa gitu. Oh, Adobe. Iya gitu. Oh, itu baru dari segi desain yang memang basic desainnya juga harus kuat ya. Tapi kalau dari yang Whimsical ini, dia memiliki satu bentuk platform tersendiri. Platform-platform ini yang memang nantinya bisa dimanfaatkan ya
Misalnya yang di bagian footer, di bagian header, di bagian navbar, nah dia tinggal drag and drop aja gitu. Nah ini yang memang nanti bisa dicoba ya untuk Mas Holil. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan, ada hal-hal yang bisa dieksplorasi. Nah itu karena secara pribadi saya juga untuk bisa sampai sejauh ini itu banyak otodidak, banyak cari tahu gitu. Ini loh yang memang nantinya bisa dijadikan salah satu opsi di dalam pengembangan. Oh ini yang lebih mudah. Nah, itu seperti itu mungkin bisa dimulai ya dari sekarang. Kalau dulu waktu zaman saya kuliah sangat sulit gitu. Ada tools-tools seperti ini. Saya dulu masih menggunakan Microsoft Access. Jadi drag and drop, kemudian kayak semacam bikin apa tuh namanya layouting tersendiri sampai ada satu bentuk mind map-nya gitu. Nah itu yang memang dulu saya melakukan pelajarannya seperti itu. Tapi kalau sekarang perkembangan sudah sangat jauh, sangat mendukung untuk teman-teman bisa show up nanti untuk bisa menghasilkan produk-produk yang baik pastinya. Oke, Mas Holil, terima kasih. Nah, kalau dari UM sudah, mungkin ada perwakilan dari UPI, tuan rumah, silakan. Atau saya tunjuk lagi? Saya tunjuk lagi ya. Malu-malu ini sepertinya ya, teman-teman mahasiswa. Dari Hasfika. Hasfika Safiela. Ya. Bisa open video? Bisa Pak, sebentar. Ayo, ngapain? Itu suara ayam siapa? Octavia. Saya mute ya. Ini dari UPI ya? Teteh Hasfika. Iya, Pak. Ya. Bisa video? Nah, kan kelihatan. Oke. Mirip Umi. Anaknya Umi ya. Aspika, gimana tentang apa yang tadi saya sudah sampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau dari saya sendiri itu masih agak kurang paham yang tentang benchmarking itu, Pak. Soalnya, Yap. Iya. Benchmarking ya. Iya. Boleh tolong jelasin lagi nggak, Pak? Kayak apa sih benchmark? Maksudnya, apakah sepenting itu gitu benchmarking untuk di pengelolaan web kayak gitu? Oke, siap. Thank you. Pertanyaan yang sangat baik. Oke, konteksnya kalau kita bicara masalah benchmarking, nanti kita bisa menyesuaikan dari hasil identifikasi ini sendiri. Ambil contoh, kita mau menyasar untuk kebutuhan user yang memang kategorinya teenager, kemudian adult ini ya. Dan berkaitan sama problem pemanfaatannya kurang. Nah, kita lihat apakah dari segi layout-nya ini sudah menarik atau belum untuk bisa mengkombinasikan nih
antara yang tadi yang teenager dengan yang di adult. Nah, kalau misalnya yang dewasa itu kita lihat, oh ini sepertinya cocok nih dari segi tampilan. Atau kita bisa lagi nih perbandingkan dari beberapa yang lainnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini jadi satu bentuk sasaran nanti di dalam proses benchmarkingnya. Jadi kita tidak serta-merta hanya di dalam satu hasil, tapi kita bisa mengkombinasikan, kita cari di beberapa website lainnya gitu ya, yang memang sudah menerapkan repositori institusi. Nah, ini kalau dari segi tampilan ini, apakah kira-kira menarik atau tidak. Kemudian setelah itu, kita komunikasikan ke end user kita. Kita berikan gambaran, oh ini kalau yang dari circle ini, dia bisa masuk ke kombinasi teenagernya juga masuk, karena cukup menarik ya menurut kami. Kemudian formalitasnya juga dapat, kemudian beberapa fitur juga bisa dikombinasikan karena ada kebutuhan untuk menjalankan konsep CMS-nya juga. Sedangkan kalau yang ini konsep CMS-nya itu tidak dapat karena murni hanya melakukan bentuk company profile yang berkaitan sama repositori institusi. Jadi beberapa poin-poin tersebutlah yang nantinya bisa kita gunakan untuk kebutuhan benchmarking seperti itu, Teh Hasfika. Nah, kalau misalnya nanti ada hal-hal lain yang memang bisa kita dapatkan, sampaikan nanti ke end user agar nanti bisa menjadi inputan juga buat mereka. Kira-kira mau memilih yang mana sih untuk bisa kita implementasikan. Atau dari segi benchmarking itu bisa kita ATM-kan secara full atau memang ATM-kannya itu tidak begitu banyak gitu ya. Yang pasti kondisinya harus bisa kita pastikan ini yang sudah production nih. Beberapa misalnya yang tadi Circle, kemudian DPR, kemudian mungkin kita juga bisa cari dari Kemdikbud gitu ya. Seperti ini. Nah, Kemdikbud. Kalau kondisi seperti ini kira-kira menarik nggak nih untuk kebutuhan kita? Karena memang ini dari segi kelembagaan juga kan berbeda ya. Kalau Kemdikbud ini kategorinya perpustakaan khusus, DPR pun juga demikian. Nah, kalau yang Circle memang ini dari satu kriteria yang sama dengan PKTJ. Nah, itulah yang memang menjadi landasan kita di dalam menghasilkan satu bentuk benchmarking yang baik. Kurang lebih seperti itu. Cukup jelas? Teh Vika, panggilannya udah Teh Vika mungkin ya? Iya, betul Pak. Berarti lewat melalui benchmarking ini, jadi kita tuh bisa tahu gitu website mana aja yang misalkan diperuntukkan untuk user yang adult atau yang teen gitu bukan Pak? Betul, salah satunya seperti itu. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Iya, jadi itu satu rangkaian gitu. Intinya seperti itu ya, satu rangkaian antara kita melakukan identifikasi masalah sampai tahap terakhir kita menghasilkan satu bentuk benchmarking di beberapa aplikasi yang sudah berjalan. Dan baru setelah itu kita rancang nih dengan memanfaatkan user design tools, kemudian kita bikin mock-up-nya, kemudian yang terakhir adalah kita bikin user flow-nya. Nah, bersamaan tentang user flow, saya bisa lanjutkan. Terima kasih, Teh Vika ya. Nah, ini user flow yang sudah kita rancang di dalam pengembangan sebuah user interface. Nah, ini kita coba misalnya seperti ini, kita bikin flow chart-nya. Jadi kalau misalnya berkaitan sama login, apa saja sih yang nanti bisa didapatkan? Nah, setelah login, dia bisa mendapatkan, bisa melakukan bentuk app deposit, bisa mengirimkan email notification. Di dalam email notification itu ada konsep atau proses approval-nya, atau reject. Kalau reject, dia kembali kemana nih? Nah, ini yang dikategorikan sebagai user flow-nya. Kemudian dari approve ini dia masuknya kemana? Masuknya bisa ke My Deposit. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, akan termanfaatkan
akan dijalankan nanti atau bisa dimanfaatkan oleh para pemustakanya seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya dia kategorinya itu sudah registrasi, akan seperti apa sih prosesnya? Nah, ini registrasi, kemudian email notification, kemudian di sini ada proses approve. Kalau approve, dia bisa lanjut ke bagian login. Kalau misalnya dia sudah login, dia bisa lanjut ke bagian logout untuk bisa keluar dari sistem. Nah, ini bagian flow yang nantinya bisa dijalankan kalau misalnya udah ada satu bentuk gambaran yang lebih jelas lagi. Dari sisi mock-up-nya, dari sisi identifikasi masalahnya, dari sisi benchmarking-nya, seperti itu. Kemudian, di sini juga kita sampaikan nih, patch-nya itu apa saja nanti di dalam konsep DigiRepo-nya atau repositori institusinya. Yang pertama adalah homepage, kemudian ada submission, kemudian ada about, kemudian ada contact. Nah, ini yang memang ada satu gambaran-gambaran tersendiri. Ini fungsinya untuk apa, ini patch-nya untuk apa, ini halamannya untuk kebutuhan apa. Nah, itu disampaikan dengan cukup gamblang gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini tampilannya ya. Jadi ini udah dibuat satu bentuk tampilan, kemudian kita jadikan satu bentuk desain produk sendiri, kemudian dilakukan proses register. Nah, register di sini alurnya seperti apa sih? Jadi bisa self-register dengan memanfaatkan halaman register di sini. Kemudian bisa melakukan proses pendaftaran manual dari admin. Jadi kita juga bisa sampaikan proses register itu flow-nya seperti apa. Jadi tidak serta-merta kita hanya punya dari sisi kita aja selaku pengembang. Tapi si user kita juga harus bisa memahami gitu. Jadi ada bentuk interaksi yang memang diharapkan di sana. Dan berikutnya, ini konsep untuk email approval-nya. Jadi kalau tadi memang approval-nya sudah dilakukan dan ada bentuk emailnya di sini, nah nanti setelah melakukan bentuk approve, apa yang akan didapatkan gitu ya. Dan di sini dijelaskan, kalau misalnya sudah melakukan bentuk approval dari segi email, kemudian nanti bisa melanjutkan untuk mengisi dari proses pengisian password agar bisa login ke dalam sistem. Nah, kemudian berikutnya ada login page ya. Nah, ini login page, tampilannya akan seperti ini. Jadi apa yang memang didapatkan tidak serta-merta cuma username aja, tapi di sini kita coba ambil parameter untuk kebutuhan email. Jadi emailnya itu hanya satu yang nantinya bisa menjadi identitas dari user. Nah, email ini yang nanti akan menjadi sarana untuk masuk ke dalam login dari sistem. Nah, di dalam user dashboard-nya akan seperti apa sih? User dashboard-nya itu akan menghasilkan informasi tentang deposit, kemudian upload deposit, kemudian my deposit, kemudian notification, sampai tahap terakhir adalah bisa melakukan bentuk edit profile. Nah, ini yang nantinya didapatkan nih dari user ketika memang nanti sudah berhasil login. Nah, ini harus disampaikan juga dengan baik. Informasi deposit ini untuk apa? Upload deposit ini untuk apa? My deposit ini kebutuhannya untuk apa? Nah, itu bisa disampaikan. Jadi tidak serta-merta kita menghasilkan satu bentuk yang menarik ya dari segi UI, tapi informasinya kita tidak sampaikan dengan baik. Nah, itu yang memang nanti bisa menjadi gap tersendiri ya di dalam penyampaian informasi. Kemudian di sini bisa melakukan bentuk reset password, kemudian bisa melakukan bentuk upload deposit, sampai kita pastikan dengan baik. Contoh, belum memiliki standar metadata global seperti Dublin Core. Nah, di bagian sinilah dipaparkan. Dublin Core-nya ada di bagian mana? Dublin Core-nya ada di bagian ketika kita mau melakukan bentuk upload deposit di bagian DigiRepo. Nah, disampaikan standar elemennya ada berapa sih? Standar elemennya seperti mungkin yang udah pernah mempelajari ini Dublin Core metadata element set. Karena kan dari UM dan UPI. Sudah ya? Iya, sudah di UPI. Siap.
Nah, kalau sudah ada gambaran berarti ya, ada 15 di sana yang memang menjadi core-nya gitu ya, yang nantinya bisa disesuaikan untuk kebutuhan katalogisasinya di bagian OPEC nanti, atau kebutuhan interoperabilitas dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini alurnya kita bikin semacam mind map. Ketika nanti sudah di-approve status depositnya, dia akan masuk ke bagian mana sih? Apakah nanti ketika proses uploadnya itu sudah kategori pending, akan berubah hasil approval atau reject? Nah, ini siapa yang memang berkuasa? Ini disampaikan juga. Kemudian emailnya ketika di-approve, dan juga email pemberitahuan ketika di-reject, ada notifnya juga. Lalu sampai tahap terakhir sudah dilakukan bentuk proof. Dan ini nanti bisa jadi satu bentuk landasan untuk kita melakukan bentuk sosialisasi ke pengguna. Jadi tidak serta-merta kita hanya fokus di UI-nya saja, tapi kita juga harus memperkuat gitu ya, atau memahami secara detail alur-alur user flow yang nantinya akan dilakukan di dalam desain perancangan antarmukanya. Nah, sampai tahap misalnya profil usernya, kemudian kita bisa melakukan bentuk editnya di mana, dan yang terakhir pastinya nanti bisa melihat dari segi profilnya itu di bagian mana sih, apakah di bagian sidebar kanan atau di bagian navbar kanan dan lain sebagainya. Nah, ini memang perlu dipastikan kembali sama rekan-rekan mahasiswa untuk bisa memastikan seluruh user flow-nya itu memang bisa kita buat secara sistematis gitu ya. Tidak serta-merta pada berantakan gitu di dalam pengemasan informasinya gitu. Nah, itu juga mungkin nanti yang harus bisa dipastikan sama teman-teman mahasiswa. Oke, ini gambaran dari user flow-nya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait bagaimana kita membuat satu bentuk user flow? Silakan. Ada yang mau open mic? Monggo. Silakan. Trisni Regina. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Sebelumnya mohon maaf, saya belum bisa on cam. Jadi, izin bertanya terkait tadi kan yang user flow itu artinya kita start dari proses itu dari awal sampai akhir. Jadi kayak saling terhubung kan satu sama lain. Tapi mungkin misalnya ketika kita mau coba buat dan ternyata stuck gitu, kayak ini habis ini langkahnya apa nih, terus kayak ternyata atau enggak misalnya ini kira-kira udah bener nggak ya gitu, itu kira-kira cara mengatasinya gimana, Pak? Terima kasih. Siap. Ada lagi? Dari yang lain? Ada di chat kah? Coba saya chat. Lihat chat dulu ya. Oh, dominannya yang absen ya. Oke, cukup dari berarti tadi Teh Regina ya, namanya ya. Ya. Trisni. 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 Saya pikir Regina tadi. Oke, dari UPI. Oke, dari Teh Trisni. Ya. Jadi kalau kita bicara masalah stuck, biasanya yang memang menjadi tahapan stuck-nya itu pertama tidak memiliki satu bentuk komunikasi yang baik terhadap end user-nya ya. Nah, kemudian yang kedua, biasanya dari sisi kita belum bisa menghasilkan satu bentuk gambaran nih. Gambaran yang memang secara menyeluruh gitu ya. Nah, kenapa bisa sampai kondisi seperti itu? Karena biasanya beberapa tahapan terlewat. Ambil contoh misalnya, tadi kan saya sempat sampaikan benchmarking itu penting. Kita bisa memastikan baik dari segi, tidak hanya dari segi
interface aja ya, untuk misalnya penentuan layout dan lain sebagainya. Tapi dari segi misalnya kita pastikan lagi flow-nya itu di mana, kemana, sampai mana, misalnya seperti itu. Nah, itu memang menjadi satu bentuk gambaran juga untuk kita bisa dapatkan gitu ya di bagian benchmarking. Nah, kemudian proses komunikasi yang mungkin kurang berjalan, kita biasanya melakukan bentuk proaktif. Kita coba susun dari kegiatan-kegiatan rapat yang memang bisa dihadiri kedua belah pihak. Usahakan kalau misalnya memang salah satunya tidak bisa hadir, kita sampaikan dulu secara record. Biasanya kalau saya gitu. Ini yang akan saya sampaikan nih. Dari login, saya coba melakukan bentuk register dulu, kemudian dari register kita akan menyampaikan dari sisi dari sisi tampilannya akan seperti ini, kemudian akan melanjutkan dengan email notification, kemudian tahap terakhir adalah kita bisa memastikan yang bersangkutan bisa login dengan baik, misalnya seperti itu. Nah, itu saya coba tuh bikin semacam mind map-nya gitu ya. Nah, itu yang nantinya tersampaikan nih ke pengguna. Tapi kalau misalnya pengguna nggak ada respon juga, kalau saya langsung saya eksekusi aja. Yang penting udah saya coba komunikasikan gitu ya. Kemudian penting juga kita melakukan bentuk project management. Nah, ini mungkin bisa saya share juga. Oke. Pernah coba kayak misalnya menggunakan Atlassian, kemudian mungkin Zoho, pernah nggak ya? Ada yang pernah coba project management? Belum ya? Oke, saya coba nih. Sebentar, saya coba cari contohnya dulu ya. Oke. Nah, biasanya ini nih. Kok nggak muncul? Oke. Bentar ya. Prelude. Nah, ini ya. Ini dia. Saya share screen. Oke. Itu udah beda. Kayaknya udah beda ini nih. Dulu pakainya Trello biasa.
Nah ini ya, sekarang jadinya namanya Atlassian. Kelihatan nggak nih? Trisni, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Siap. Nah, ini beberapa proyek, misalnya nih ya, perkembangan. Nah, ini penting ini kalau untuk proses komunikasi ya. Karena kalau tidak ada dokumentasi yang baik, kita tidak bisa memastikan setiap flow itu berjalan dengan baik. Nah, disinilah yang nantinya bisa kita manfaatkan. Kalau misalnya ada satu stuck, kemudian kita berikan semacam ide awal, nah dari situ biasanya berkembang nih. Apa-apa saja yang memang bisa didapatkan gitu ya dari kondisi yang ada. Nah, kemudian dari situ juga biasanya ada banyak masukan-masukan pastinya, karena kalau untuk manajemen project seperti Trello ini biasanya sih memang banyak yang bisa dilibatkan gitu ya, dan sifatnya ini kan private. Jadi kita bisa mengetahui nih apakah memang to-do-nya itu sudah dilakukan atau belum, doing-nya sudah dilakukan atau belum, proses review-nya mungkin juga ada yang stuck di situ. Nah ini yang memang nantinya bisa dijadikan satu bentuk landasan ya di dalam membantu kalau misalnya terjadinya adanya stuck. Jadi penting juga adanya komunikasi yang baik antar tim. Nah ini yang memang nantinya bisa dipastikan. Nah, kondisinya kalau misalnya Trisni lagi stuck, ya kita, kalau saya sih biasanya ada unsur-unsur lainnya yang memang harus kita lakukan dulu gitu. Misalnya kita ngopi, kemudian kita jalan-jalan dulu, biasanya seperti itu kalau saya. Kemudian mungkin main sama anak gitu ya. Nah itu memang waktu-waktu yang nantinya bisa menambahkan lagi sisi psikis kita gitu. Moodnya bisa jadi lebih baik lagi gitu. Nah ini yang nanti bisa juga dilakukan sama Trisni gitu. Paling enggak sih kalau saya pribadi biasanya sih harus banyak kita bisa melakukan untuk riset ya. Atau kita banyak juga baca-baca terkait buku-buku pedoman-pedoman ataupun yang berkaitan sama populer untuk pengembangan sebuah sistem. Jadi semakin banyak kita proaktif, nanti juga bisa menghindari kondisi-kondisi yang misalnya stuck seperti tadi. Kurang lebih seperti itu, Pak Trisni. Baik, sudah jelas, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Baik. Sudah jam 8:36. Oke. Ini bahasan kita terakhir ya, tentang satu bentuk user flow-nya. Nah, ini silakan dicek sama teman-teman. Saya coba menggunakan Wakelet ini. Kemudian di sini juga ada beberapa referensi yang bisa digunakan ya, dengan menggunakan jurnal. Nah, ini misalnya penggunaan cognitive walkthrough antarmuka perpustakaan digital. Kemudian di sini juga bisa manfaatkan dari DOAJ Compare the User Interface of Digital Library website between the developing and developed countries in content analysis method. Ini dari Iran ya. Kemudian ini juga bisa dimanfaatkan perancangan desain antarmuka sistem informasi yang dikhususkan untuk perpustakaan sekolah. Ini dia. Silakan mungkin bisa dibaca-baca juga untuk bisa menjadi satu pendukung di dalam memahami konsep dari perancangan antarmuka pengguna. Dan yang terakhir, ketika kita sudah melakukan bentuk UI design, kemudian tools dari UI design-nya, kemudian kita melakukan bentuk identifikasi masalah sampai tahap benchmarking, dan kita sudah mendokumentasikan dalam bentuk user flow, kita harus memastikan juga eksekusinya berjalan dengan baik. Karena perancangan tapi eksekusinya itu tidak ada, ya itu jadi nothing nantinya kan. Dan itu yang memang harus bisa kita pastikan. Apakah keselarasan antara tahapan-tahapan sebelumnya sudah bisa berjalan dengan baik di dalam hasil
yang sudah kita dapatkan. Contoh dari hasilnya, ini mungkin bisa dilihat ya. Jadi ini production metodenya, ini ya, ini dari segi wireframe-nya, ini dari eksekusinya. Nah, eksekusi ini kita juga memperhatikan dari beberapa problems ya. Sebentar saya minum dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Syarat juga sudah teratasi ya. Nah, ini di bagian identifikasi masalah. Jadi kalau tadi perancangannya sudah berjalan dengan baik, ya kita jangan lupa untuk mengeksekusinya juga sebaik itu gitu ya. Nah, kalau tidak, ya khawatirnya malah merugikan. Karena prosesnya bagus, tapi eksekusinya kurang, itu yang nanti bermasalah juga. Nah, kemudian hal-hal seperti ini misalnya, kesulitan di dalam pengembangan aplikasi, ini juga harus bisa menjadi salah satu parameter di dalam penentuan. Mungkin bisa kita cek di sini. Ya. Ini bisa dilihat ya. Di sini. Appalizer ini nggak jalan. Nah, ini dia. Sebentar. Web appalizer-nya jalan nggak? Saya bisa share screen yang muncul di teman-teman apa? Bisa dibantu? Halo? Muncul, Pak, yang web appalizer-nya. Oke, muncul. Sip. Nah, ini kan kalau misalnya kita mau mengetahui engine-nya berkaitan sama identifikasi masalah yang ini ya, kesulitan dalam pengembangan aplikasi, kemudian tadi sudah kita berikan solusinya menyesuaikan dengan framework, mau nggak mau nanti juga kita bisa berikan juga secara detail terkait pengembangan dari aplikasinya. Ini mungkin bisa dilihat ya, kalau pengembangannya itu menggunakan Vue.js untuk dari segi tampilan, kemudian untuk ada bentuk interaksi kita menggunakan player dari YouTube, lalu untuk proses library ini akan banyak ya, Lodes, Core.js, Axios, jQuery, dan lain sebagainya. Kemudian web server, nah web servernya ini menggunakan Apache. Nah ini yang memang masuk ke ranah yang ini ya, belum kesulitan dalam pengembangan aplikasi. Nah ini yang nantinya memang harus disesuaikan gitu dari perencanaan tersebut untuk UI desainnya sampai tahapan kita bisa eksekusi. Khusus buat UI desainnya ya kita menggunakan framework tadi ya, Vue.js. Jadi ini kita menggunakan Vue.js menyesuaikan sama benchmark yang sudah didapatkan karena tidak serta-merta semuanya bisa dieksekusi seperti itu. Untuk kebutuhan yang di CMS ini bisa ditambahkan ya. Ini ada ini sampelnya. Jadi pas kita klik nanti dia ada satu bentuk informasi yang tersampaikan di sini. Ada fungsi dari CMS ya. Kemudian berkaitan sama video ini udah nge-link dengan YouTube.
ada videonya. Dan harapannya karena di Politeknik ini mereka ada satu mata kuliah desain ya, setahu saya. Dan ini video-video ini akan diupdate secara berkala. Oke, seperti itu ya. Kemudian, nah ini dari segi search the submission-nya ini sesuai ya. Search the submission. Nah ini, kemudian ada tombolnya nih, ada tombol button untuk proses pencarian. Dan ini yang beberapa leads, nah ini ada sedikit kurang pas ya, karena ya ini hasil dari inputan yang sudah dilakukan gitu. Karena memang proyek ini berdasarkan satu kebutuhan untuk melakukan bentuk migrasi aplikasi dari aplikasi yang sebelumnya ke aplikasi yang memang sekarang sudah di production seperti ini. Inilah beberapa tampilannya, why use, gitu. Kemudian service offering-nya. Oke. Baik, mungkin dari saya seperti itu. Saya harapkan ada bentuk komunikasi lagi nih. Kita akan sampai jam 9 ya, jadi masih ada 15 menit. Mungkin di sini ada yang mau bertanya terkait keseluruhan dari bahasan mengenai perancangan ya antar muka pengguna di pertemuan 7 ini. Silakan bagi teman-teman, saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Bisa open mic langsung atau raise hand ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Enggak, dari UPI? Iya. Siap. Mengenai user interface ya Pak, kan itu biasanya suatu website itu bisa saja menyesuaikan terkait usernya ya Pak. Misalkan websitenya itu cakupan usernya itu beragam Pak. Nah itu untuk user interface-nya sendiri apakah menyesuaikan atau dibuat universal ya Pak? Oke, siap. Lebih dari segi UI-nya ya. Tampilan berarti ya, murni tampilan. Iya, betul Pak. Siap. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, saya coba gabung aja. Dari rekan-rekan UM? Ada lagi? Dari rekan-rekan UPI? Kalau ada pertanyaan lagi? Tidak? Oke, dari situ aja ya. Tadi berkaitan sama untuk yang usernya gitu ya. Usernya itu kalau misalnya teenager, apakah kita akan menyesuaikan? Kalau saya biasanya kombinasi sih, terutama dari segi user flow-nya ya, agar tidak merepotkan gitu. Kalau misalnya merepotkan, misalnya registrasi harus berulang-ulang, kemudian kita juga harus ada bentuk verifikasi di beberapa tahapan, itu kan user friendly-nya kurang dapat seperti itu. Nah ini yang memang harus bisa diperhatikan kembali untuk kita implementasikan di dalam aplikasi. Kemudian kalau dari segi tampilan, biasanya sih itu kan sifatnya apa ya? Ya ada cara pandang sendiri gitu ya. Ada yang mungkin dia menarik dengan beragam yang sifatnya wah gitu ya, atau kombinasi dari segi grafis
grafik, kemudian desain, kemudian animasi segala macam campur di dalam satu landing page gitu. Nah itu juga kan ada satu sisi yang memang melihat oh ini keramaian gitu. Nah kita coba untuk biasanya kalau saya melihat dari yang simpel dulu gitu, yang simpel, yang sederhana. Seperti yang tadi disampaikan di dalam konsep teorinya ya, yang di dalam slide tadi. Nah itu dari yang simpel dulu, kita coba nanti akan melanjutkan ke yang memang sifatnya lebih ada penyesuaian gitu. Nah ini kalau misalnya memang yang simpel udah satu titik sudah ketemu, ya tinggal kita eksekusi. Karena memang kalau saya perihal UI design ini memang banyak faktor gitu ya, yang memang harus kita bisa pastikan kembali. Tidak serta-merta hanya apakah ini usernya memang dominan dari teenager, teen, atau ini dari dewasa, kemudian kita menyesuaikan, ya tidak serta-merta hanya seperti itu. Tapi memang ada unsur-unsur lain yang memang saling berkaitan satu sama lain. Dan ini yang memang menjadi satu bentuk hasil yang nantinya akan kita gunakan untuk proses perancangan. Kemudian perhatikan juga dari beragam masukan-masukan ya. Misalnya kalau tadi kan masukannya tidak serta-merta hanya end user-nya saja, tapi ada juga masukan dari ahli misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya berkaitan sama satu bentuk produk yang memang berbeda dari biasanya, atau kita mengembangkan sebuah website yang memang spesifik kebutuhannya di bidang tertentu, ya itu juga bisa kita minta gitu ya, pendapatnya gitu, untuk bisa memastikan lagi apakah perancangan ini sudah tepat atau belum. Nah itu yang memang tahap-tahap awal gitu ya, untuk kita terus melakukan proses menggali terus gitu ya, kira-kira nanti finalnya akan seperti apa. Nah ini yang memang jadi acuan nanti buat Sinta kalau misalnya memang mau coba terjun ke bagian UI UX. Nah itu mungkin gambaran awal ya. Cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas Pak. Izin mengonfirmasi berarti yang ditekankan itu lebih ke user flow-nya ya Pak dibanding tampilannya, karena tampilan itu bisa menyesuaikan. Betul. Kalau saya biasanya ke situ. Jadi di user flow-nya itu menjadi satu titik yang mana nanti apakah ini kategorinya mempermudah atau mempersulit, atau ini malah sebenarnya sudah ada di aplikasi yang sebelumnya gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara tampilan, biasanya itu kan relatif ya. Saya mungkin lebih senang untuk tampilan yang simple, tapi kalau Sinta mungkin lebih senang yang tampilan yang lebih hebring misalnya seperti itu. Nah ini kan memang berbeda sendiri gitu ya, yang nantinya perlu ada titik temu di situ. Nah itu yang memang nantinya jadi starting point juga untuk kita tentukan apakah ini akan kita laksanakan sejauh ini atau sejauh ini. Nah itulah kurang lebih. Baik Pak, tadi kan disebutkan bahwa itu starting point ya Pak. Misalkan di tengah perjalanan pengembangannya itu ada ingin yang dirubah gitu, itu boleh nggak sih Pak? Oh boleh, cuma harus bisa diperhatikan. Kalau kita bicara masalah project, kita harus perhatikan dari timeline. Timeline-nya itu apakah memang sudah pasti sesuai atau mundur. Kalau mundur konsekuensinya apa? Seperti itu. Apakah konsekuensi di pembayaran atau konsekuensi di administrasi? Nah, itu yang memang nanti kan berdampak banyak ya di dalam final hasilnya seperti itu. Kemudian yang perlu dilihat juga apakah memang berdampak sama entitas lain. Dalam hal ini misalnya fitur-fitur lain, misalnya nih di dalam satu UI desainnya kita menentukan satu kita memanfaatkan satu bentuk WhatsApp ya, WhatsApp plugin gitu. Kan ada ya sekarang ya dengan menggunakan we.me kemudian /https kemudian nomor HP-nya itu kan bisa langsung ke direct tuh ke web WhatsApp-nya. Nah, kemudian diganti dengan memanfaatkan satu fitur untuk chat yang memang akan masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah, itu yang memang mau nggak mau kan berdampak ya pada kestabilan dan juga pengembangan dari segi aplikasinya. Nah, itu kira-kira dampaknya sejauh mana? Apakah cepat, apakah memang lama, atau ya berbeda dari
satu bentuk perencanaan tersebut. Kalau misalnya berbeda, ya harus ada titik temunya. Ini memang mau dilakukan seperti apa gitu. Karena memang konsekuensi itu harus kita bicarakan juga. Khawatirnya kalau misal tidak bicarakan malah berdampak dan itu malah bisa merugikan satu sama lain. Baik, Pak. Terima kasih. Itu aja. Sami-sami. Nah, panggilan Sinta ya? Apa Ratna? Sinta, Pak. Oh, soalnya hampir semuanya itu nama panggilan. Sinta, Ratna, Yudi. Oke, atur nuhun. Ada lagi? Silakan. Fadil Gilang Ilham Zizu, apa itu? Aku pakai koma-koma. Silakan. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Gilang Maulana Pratama dari UPI angkatan 2019. Saya izin bertanya, Pak. Jadi, misalkan saya sedang membuat proyek UI UX gitu. Nah, tentunya kan dalam perancangannya itu harus melibatkan pengguna atau calon pengguna ya, Pak, biar user friendly. Nah, untuk tahu apa maunya pengguna kan saya harus melakukan survei terlebih dahulu. Dan biasanya dalam sebuah proyek juga tentunya ada idealisme dari diri sendiri untuk memasukkan ide saya ke dalam proyek gitu. Nah, pertanyaan saya adalah kira-kira untuk pembagiannya berapa persen idenya itu datang dari user, berapa persen idenya itu datang dari saya. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Iya, aplikasinya ada yang bisa disampaikan kira-kira condong ke aplikasi mana kurang lebih? Misalkan aplikasinya itu jadi ada apa ya? Ada satu websitenya itu orang bisa submit cerita, lalu nanti ceritanya itu bisa kami jadikan apa ya? Bisa kami jadikan narasi atau project atau podcast gitu. Dari narasi yang sudah disubmit oleh orang-orang. Mungkin contohnya seperti proyeknya Umi Narasi Cerita. Oke, siap. Oke, sip. Kalau saya biasanya itu melihat kira-kira kemampuan saya sudah bisa memahami konsep ini secara utuh atau belum. Biasanya sih kalau saya seperti itu. Jadi saya banyak tidak tidak mengedepankan ego sendiri gitu ya, karena memang kita kan profesional dan kita mau mencoba mendeliver setiap kebutuhannya itu berjalan dengan baik. Nah, kalau misalnya kondisinya saya memahami secara penuh, saya akan banyak melakukan bentuk edukasi ke user ini. Saya bisa menyampaikan ini yang bagus, ini yang memang sedang berjalan, ini yang memang sebaiknya dilakukan, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kondisinya saya belum bisa memahami secara utuh dan saya belum memiliki satu bentuk pengalaman yang baik, biasanya saya baca-baca dulu. Ada bentuk riset yang memang harus saya jalankan gitu ya, agar nanti ya bisa mengimbangi gitu setiap kebutuhan-kebutuhan yang memang spesifik yang diminta sama end user kita. Nah, kalau misalnya kondisinya risetnya kita juga mentok, entah itu kita terkendala waktu ataupun aktivitas ataupun waktu kerja yang memang lagi hype-hype-nya gitu ya. Nah, biasanya memang kita banyak berdiskusi sama end user-nya gitu. Jadi satu waktu kita benar-benar banyak berdiskusi satu sama lain sampai nanti ada satu bentuk titik temu tersendiri. Kalau dari segi persentase saya tidak bisa memastikan biasanya karena memang masing-masing aplikasi itu ada ada bagaimana kita bisa mengemasnya gitu ya. Tapi kecenderungannya ya, ini kecenderungannya. Kecenderungannya itu kalau saya biasanya 30% kalau untuk ego saya sendiri gitu. Kalau 70%-nya mereka. Karena ya ujung-ujungnya kan kalau nggak ngikutin mereka takutnya nggak dibayar gitu. Ada unsur ininya juga gitu, ada unsur praktisnya juga yang memang harus kita persiapkan. Karena kalau misalnya ujung-ujungnya hanya ego sendiri, kemudian kita tidak begitu mendengar ya atau tidak bisa menerima masukan, sulit juga kita kalau berkembang. Kondisi tersebut pernah saya dapatkan ya di waktu awal-awal kita coba mengembangkan FOS Studio.
Nah, itu kesulitannya adalah adanya gap antara pengetahuan si pustakawan sama IT-nya. IT-nya itu menganggap ini kesulitan kalau misalnya fitur ini bisa dijalankan. Tapi kalau pustakawan itu ini kalau misalnya fitur ini dijalankan, rada membantu gitu. Karena memang kebutuhan buat akreditasi, kebutuhan buat klasterisasi segala macam ya, capaian-capaian di universitasnya, itu membutuhkan fitur tersebut. Nah, saya harus bisa masuk ke sana. Kondisinya saya juga paparkan secara lebih gamblang gitu. Jadi tidak serta-merta saya memihak dari sisi si pustakawan, saya memihak dari sisi IT. Saya coba tengah-tengah di situ. Nah, ini yang memang nanti harus bisa diperhatikan juga. Karena kalau misalnya kita tidak menengahi, proyek ini nggak jalan-jalan nanti. Akan banyak cuma sebatas ide-ide kosong saja gitu, tidak dieksekusi secara langsung. Karena saya meyakini kalau misalnya berkaitan sama proyek, itu memang harus ada satu timeline yang baik, satu bentuk yang baik, satu hasil yang baik. Kalau prosesnya ada, tapi kalau misalnya perencanaan juga ada, dan tapi hasilnya tidak ada, itu menjadi satu bentuk omong kosong nantinya kan seperti itu. Nah, ini yang memang harus bisa diperhatikan. Jadi kalau dari segi presentasi itu seperti itu, tapi lebih mengedepankan dari kepentingan bersama itu menurut saya lebih baik. Mungkin seperti itu, Mas Fadil. Baik, terima kasih, Pak. Saya izin angkat telepon sebentar ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa? Total saya catat ada 7 ya yang bertanya. Sorry, bukan 7, 4 ya. 4 yang bertanya, tadi kita diskusi ada dari Siti, ada dari Dalila, ada Holil. Oke. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, karena waktunya sudah habis, jam 9, saya akhiri ya kegiatan pada pagi hari ini. Saya harapkan rekan-rekan mahasiswa bisa menerima dengan baik apa yang saya paparkan, dan ini menurut saya nanti bisa menjadi satu masukan ya yang berarti, karena ini berdasarkan project real, dan nanti ada gambaran pastinya buat rekan-rekan kalau misalnya mau berkecimpung nanti di dunia pengembangan aplikasi, karena memang sains informasi, ilmu perpustakaan dan sains informasi sekarang sangat luas, banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita optimalkan. Kalau kami hanya mengembangkan apa-apa inovasi pengembangan yang memang sudah dijalankan di dalam aplikasi open source. Tapi kalau dari segi pengembangan mandirinya, kita juga bisa melakukan proses dengan baik. Nah, yang pasti potensi itulah yang nanti bisa dilakukan juga keterlibatan teman-teman ya. Ketika nanti sudah menjadi sarjana, sudah siap masuk ke dunia industri. Mungkin dari saya demikian. Untuk Mas Ardi, nggak ada ya? Oke, mungkin demikian dari saya. Di sini ada perwakilan, maaf, dari Prodi. Tidak ada perwakilannya. Trisni, kamu hostnya ya? Trisni? Iya, Pak. Kamu hostnya ya? Host Zoom.
Iya, mungkin karena para dosennya sedang persiapan untuk akreditasi atas, jadi ya nggak apa-apa. Saya cuma memastikan kalau misalnya itu convertingnya di PC, berarti nanti ada proses record ya, karena saya juga membutuhkan recording ini. Mohon bantuan nanti ya. Baik, Pak. Ini nomor saya bagi rekan-rekan yang mau diskusi. Kami juga dari Voice Studio tahun kemarin melakukan rekrutmen magang. Nah, Tristi nanti bisa WA saya ya kalau ada hasil recordnya ya. Oke, demikian dari saya ya. Semangat terus teman-teman. Bisa kita on cam? Kita foto bareng? Oke, nah, kan ganteng-ganteng, keren-keren ya. Oke, ini ada berapa? Sip. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, slide yang berikutnya. 1, 2, 3. Oke, demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Nanti ini jika sudah dapat recording Zoom ya Pak. Terus nih, thank you ya. Terima kasih kembali Pak.